Cuma kalau aku lebih memilih menjadi orang yang powerful. Jadi ketika ada orang ngatain apapun itu, nggak bakal aku masukin ke hati, otak, jantung, ginjal, paru-paru, puting, biji, atau apapun itu. Alright? Hey, sudah berapa tahun sih kamu hidup? Belasan tahun, puluhan tahun, di atas 30, di atas 40 tahun? I don't know. Tulis di kolom komentar ya, umur kamu sekarang berapa. Kalau aku sih pada tanggal 20, berapa ini Jay? 23 Agustus 2020, ini aku berusia 34 tahun. Dan bisa dianggap muda, bisa dianggap tua juga. Your choice. But selama 34 tahun aku hidup, aku sudah melakukan banyak hal. Dan beberapa hal itu aku menyesal aku lakukan. Dan di video kali ini, aku bakal bahas 13 hal yang mungkin bakal kamu sesali 7 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau berapa tahun ke depan, atau mungkin malah besok sudah kamu sesali. So, apa aja? Honji Milagro Brain Workout. Yang pertama, keputusan-keputusan bodoh yang kamu ambil ketika kamu, mungkin lagi marah banget, lagi happy banget, lagi sedih banget, lagi takut banget, lagi apapun itu. Dan itu kamu ambil keputusan di saat itu. Tentu saja, itu biasanya akan menjadi sebuah hal yang kamu sesali. Aku pernah ngelakuin hal itu. Aku pernah ngelakuin ketika aku lagi marah. Langsung ngapain. Akhirnya aku ngerasa, wah, kenapa ya kemarin aku begitu ya? Dan ya, itu membuat aku menyesal. Jadi, please, mulai sekarang jangan ambil keputusan ketika kamu lagi marah banget, lagi sedih banget, lagi happy banget, lagi di puncak-puncak emosi tertentu. Entah itu emosi negatif ataupun emosi positif. So, calm. Tenang dulu, baru ambil keputusan sehingga kamu tidak membuat sebuah kesalahan, sebuah penyesalan yang akan kamu ambil beberapa tahun atau beberapa hari kemudian. Yang kedua, tidak mencoba sesuatu yang entah mungkin belum pernah kamu coba, atau sesuatu yang kamu pengen banget ya. Misalnya, aku pengen nyobain itu cowok, aku pengen nyobain itu cewek, terus kamu nggak berani, dan akhirnya kamu tidak mencoba. Atau kamu pengen terjun payung, atau kamu pengen berenang, kamu pengen surfing, kamu pengen keliling dunia, atau apapun itu. Selama kamu mampu, lakukan aja. Karena ketika kamu nih, kayak misalnya mau join online classnya Honji Milagro gitu ya, tapi kayak ragu, aduh, bagus nggak ya? Aduh, nanti it works nggak ya? Aduh, aku mudeng nggak ya? Aduh, nggak usah join deh. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun, kamu baru join dan akhirnya kamu menyesal. Kenapa aku nggak join bertahun-tahun yang lalu? Coba kalau aku join bertahun-tahun yang lalu, aku bakal lebih bisa menikmati hidup. Yang ketiga, menghabiskan uang untuk hal-hal yang sementara. Misalnya, kamu clubbing, kamu nabung ya buat clubbing, gaji sekali sebulan dihabiskan waktu clubbing buat mabok, minumin sono, minumin sini, buat mandi, dan lain-lain. Akhirnya itu cuma sementara, habis dalam beberapa jam. Ya, it's okay sih, tergantung kamunya. Tapi nih, ada kalanya mungkin nanti kamu bakal menyesal. Sekarang sih nggak, setahun ini, walah apaan sih Honji bacot, biarin dong duit aku happy. Betul, kamu happy sekarang. Tapi mungkin bertahun-tahun kemudian kamu bakal nyesel. Anjing, aku dulu habis sebulan berapa juta untuk sekali clubbing doang. Dalam waktu 2 jam, 3 jam, habis 5 juta, 6 juta, 10 juta buat buka botol doang. Coba aku kumpulin. Udah bisa buat modal usaha, udah bisa buat beli baju oke, udah bisa ikutan banyak kelasnya Honji Milagro, gile lu. Satu kelas, satu kali open bot ya, bisa ikutan berapa kelasnya Honji Milagro. Kamu udah jadi cerdas, kamu udah jadi pintar, kamu udah jadi berubah, percaya diri, public speakingnya bagus, dan lain-lain. Hanya buat dugem sekali. Ya, terserah kamu sih. Terserah kamu. It's okay. Aku mah nggak promosi anaknya. Ya, itu promosi, tapi halus. Nggak halus juga sih. Kalau mau yang halus, ada di kelas. Nah, ini nggak halus juga nih. Ya, itu ada di salah satu kelasku juga. Badass Online Selling. So ya, check this out. Nggak sekarang sih, but honjimilagro.com/BOS. Bos!
4. Sok sibuk tapi nggak produktif. Ya kan? Kelihatannya aja wis setiap hari itu ngeliatin HP, scrolling, ngeliatin laptop, ngapain, apalah, sibuk nih, ayo kesini, aduh nggak bisa sibuk, aduh begini, aduh sibuk, hasilnya apa? Kagak ada, nol, minim, negatif, itu loh, tolong bedakan, kamu harus bisa membedakan antara kamu ketika kamu lagi sibuk, ataupun kamu itu produktif atau enggak. Kalau cuma sekadar sibuk, apalagi sok sibuk, dan itu tidak menghasilkan apapun, entah itu kamu lebih cerdas, entah itu kamu lebih gaul, entah itu kamu ada hal-hal yang bisa ngebantu kamu untuk mengembangkan diri, ya cobalah dipikir ulang lah, right? Dipikir ulang, daripada kamu menyesal nih nanti, right? Dan ini nyambung ke yang berikutnya, yaitu hanya menunggu, dan jadi penonton. Yes! Mulai sekarang kamu udah bisa nih, dari dulu sih sebenarnya, kamu bisa kok jadi content creator. Contohnya banget lah, kamu punya kamera, HP aja cukup, kamu minimal nih posting di Instagram atau status WhatsApp atau apapun itu, bikinlah sesuatu yang bisa memengaruhi banyak orang, sesuatu hal yang bernilai, yang punya value buat banyak orang, sehingga kamu bukan jadi penonton, cuma nungguin doang. Maju, jadilah pemain. Aku bakal sangat amat support orang-orang yang mau terjun di dunia YouTube, di dunia Instagram, di dunia apapun itu, yang bisa memberikan value kepada orang lain. Karena nanti misalnya kamu cuma jadi penonton doang, berapa tahun kemudian orang-orang dari Instagram udah oke, dari YouTube udah oke, kamu cuma ngeliatin, kamu baru mau terjun. Aduh, nanti kamu bakal misal karena kamu merasa sudah terlambat, oke? Kecuali kamu itu tiap hari sibuk ngapain, nggak ada waktu, beneran nggak ada waktu, that's fucking bullshit, man. Semua orang pasti punya waktu, walaupun cuma 1-10 menit untuk bikin konten video, konten foto, atau apapun itu, oke? Jadi ketika kamu itu selalu beralasan bahwa aduh nggak ada waktu, aduh bingung, apalah macam-macam, that's fucking bullshit, man, right? That's fucking bullshit. Itu tadi nyambung ke yang sebelumnya, itu sok sibuk tapi nggak produktif. Aduh, aku bikin konten ini nggak ada yang nonton. Aduh, aku bikin gini nggak ada yang nge-like. Aduh, kayaknya orang pada nggak suka. Yang keenam, gampang menyerah. Jadi kamu ketemu apa dikit, kesulitan dikit. Baru kesulitan nih, belum nemu tembok nih ya. Baru nemu kesulitan dikit, kamu udah nyerah. Udah nyerah, kesini dikit ada sulit, nyerah. Kesini dikit ada sulit, nyerah. Ya kelar. Itu kamu bakal menyesal tuh nanti bertahun-tahun berikutnya. Kamu bakal nyesal, coba dulu itu aku terabas dikit aja. Coba aku bertahan dikit aja. Mungkin aku bakal bisa berubah menjadi lebih baik. So, menyerah itu boleh, menyerah itu sangat amat wajar. Aku orang yang boleh, silahkan kamu menyerah. As long as kamu udah beneran nemu tembok, kamu udah nggak punya alat bantu buat ngancurin tembok itu, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, barulah kamu mundur. Tapi kalau kamu belum, apalagi baru, ya elah, kesandung dikit ceduk, mau jatuh, udah nyerah, balik jalannya nggak bagus, ya itu bakal susah, right? Yang ketujuh, beli barang buat impress orang lain. Misalnya aku nih, aku beli iPhone mahal, terus aku buat impress dugem, iPhone mahal. No. Apalagi kamu sampai ngutang, nabung biar orang lain ngeliat kamu. Wow. Misalnya aku beli ini karena memang aku suka kameranya, aku suka videonya, itu menunjangku buat di Instagram, buat sosial media, buat macam-macam lainnya. Karena memang kehidupanku, pekerjaanku, penghasilanku ada di sini nih, salah satunya selain di laptop juga. Tapi aku beli ini bukan cuma buat bumerang lucu-lucuan, ya kan? Buat di depan kamera, lucu-lucu, iPhone-nya bagus, iPhone-nya mahal, wah keren. Apalagi nih, ada orang bilang tuh, wah masa Honji iPhone-nya bukan Pro Max gitu, tahun 2020 nih ya. Yaudah deh, aku beli Pro Max. Nih bro, udah ganti Pro Max, terus orang lain bakal, that's it. Udah, kelar. Alright. Yang kedelapan, ketika ada orang lain ngebacot apa, terus kamu ngerasa langsung sakit hati. Oke? Dibacotin dikit sakit hati, dikatain dikit sakit hati, kalah debat dikit sakit hati, mutung, baru dibecandain dikit sakit hati, dibully kasar dikit dengan perkataan sakit hati. Apa dikit sakit sakit hati. Sudahlah. Ya, itu pilihan kamu sih. Cuma kalau aku lebih memilih menjadi orang yang powerful. Jadi ketika ada orang ngatain apapun itu, nggak bakal aku masukin ke hati, otak, jantung, ginjal, paru-paru, puting, biji, atau apapun itu. Alright?
Yang 9, mirip, gampang tersinggung dan marah, sakit hati, kesel atau apapun itu. Ketika kamu ngeliat orang apa dikit langsung, weh bajingan kamu ya, sini kamu, ribut, apa dikit, tersinggung, apa dikit, gitu. Agresif. Kalau yang tadi mungkin lebih ke pasif, kalau yang ini agresif. Jadi akhirnya kamu menyerang atau bahkan gabungannya pasif agresif. So, kamu nggak bakal bisa kontrol orang ngapain. Kamu nggak bakal bisa kontrol orang untuk bertindak apa, berkata apa kepadamu atau ngapain di luar sana. Tapi, ingat sekali lagi, kamu bisa kontrol respon kamu. Dan ini juga nyambung ke yang berikutnya, yaitu membenci banyak hal dan mungkin banyak orang juga. Gimana kamu mau damai hatinya? Gimana kamu itu mau tidak mudah tersinggung? Kalau apa dikit kamu nggak suka, apa benci, apa benci, apa benci, apa benci. Ada lampu warna pink, kamu nggak suka. Ada lampu warna biru, kamu nggak suka. Ada orang pakai baju kaos warna hijau, kamu nggak suka. Ada orang keren, lebih keren dari kamu nggak suka. Ada orang percaya diri, kamu nggak suka. Kenapa sih? Siapa sih yang nyakitin kamu segitunya sehingga kamu tuh jadi membenci banyak hal? Sini cerita sama aku. It's okay, kamu mau benci aku karena aku ngapain, silahkan, it's okay. Kalau itu memang membuat kamu merasa lebih baik lagi, walaupun sebenarnya nggak sih. Dan ini juga masih lanjut lagi yang berikutnya, yaitu menyimpan dendam. Kamu mungkin bakal menyesal nih ya, entah kapan, ketika kamu dendam sama seseorang dan kamu menyimpan itu bertahun-tahun, kamu kepikiran terus, sedangkan orangnya udah nggak peduli sama kamu dan kamu tuh hanya tikus, kagak kerasa coy. Dan ya, kamu menghabiskan waktu, energi, fokus kamu dan lain-lain untuk dendam sama dia. Oke lah, ketika ada orang yang bermasalah sama kamu, mungkin pernah nyakitin kamu atau apapun itu, nggak usah deket-deket lagi, nggak usah temenan, nggak usah pacaran, nggak usah apapun. Tapi nggak usah dendam, karena dendam itu tidak baik. Dendam itu dilaknat. 12. Mempermasalahkan hal yang sepele. Alah, hal sepele doang dipermasalahkan. Ada orang ngeliatin doang dipermasalahkan. Ada orang ngapain update status dipermasalahkan. Ada orang apa dipermasalahkan. Semua dipermasalahkan. Apa dikit masalah, apa dikit masalah. Gimana otak kamu itu nggak penuh dengan masalah? Gimana nggak hidup kamu itu penuh dengan masalah? Alright, pilihlah hal-hal yang kayaknya oke, ini bakal jadi masalah, tapi oh ini enggak lah, hal segitu doang lah. Kamu punya prinsip-prinsip, kamu bikin aturan-aturan sendiri yang oke, ketika ini terjadi, ini bakal jadi masalah. Oke, ketika ini tidak terjadi, tidak akan jadi masalah. That's it. 13. Mengikuti jalan yang salah ataupun orang yang salah. Ketika kamu merasa punya ilmu, punya jalan, punya orang, dan ternyata itu salah, ternyata justru menjerumuskan kamu, justru itu membuat kamu lebih kacau, justru itu membuat kamu lebih fuck up, itu kamu bakal menyesal loh. Seriously, kamu bakal menyesal. Dan itu tidak bisa membeli waktu kamu, tenaga kamu yang sudah terbuang karena kamu mengikuti jalan, cara, atau orang yang salah. Ya, terus Honji, siapa orang yang benar? Gimana orang yang benar? Ya aku nggak tahu. Kamu cari sendiri orang yang benar menurut kamu seperti apa. Apakah seperti Honji Milagro? No, I'm not that kind of person. Aku bukan orang yang benar. Aku adalah iblis yang benar. So, itu tuh dia. Itu tuh dia. Apaan itu tuh dia? So, that's it for today. Honji Milagro cabut.